Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat dulu. Belum masuk live. Udah, gitu ya. Ini unlist, kan ya? Oh iya, coba. Diedit. Tadi lagi Di mana? Editnya, Pak. Oke, kamu mikir dulu Dano. Oke. Tapi masuk deh nanti. Good. Oke, selamat malam semuanya. Ya, selamat malam. Selamat datang di Curhat Trader. Kali ini saya Curhat Tradernya ditemani oleh siapa nih yang menemani kita? Ya, Indri. Dan Hadi J. Om DJ lo. Om DJ. Oke, kita absen dulu ya seperti biasa ya. Ini soalnya baru mulai, jadi langsung saja kita absen sambil menunggu rekan-rekan yang lain seperti biasa. Silakan guys, absennya. Suara kami bisa terdengar jelas. Silakan guys, absennya. Suara kami bisa terdengar jelas. Dia bisa lihat ya di situ juga ya. Iya, bisa. Oke, mari kita lihat. Oke, itu udah mulai kelihatan tuh tulisannya. Madiun hadir. Nah, boleh. Silakan di-share buat yang lain. Silakan dibagi-bagikan. Kita akan ngobrolin tentang trading for a living. Jadi, kalau pernah lihat buku ini gitu kan, ini buku yang menginspirasi banyak trader banget. Trading for a living dari Alexander Elder, ya kan? Dan pembahasan trading for living ini bener-bener banyak banget yang tanya ya pastinya. Betul. Kalian udah banyak pertanyaan ya? Banyak. Banget ya. Dan apakah bisa pastinya trading for living dan tipsnya bagaimana? Ya, Betul ya, nggak? betul. Nah, ini kita akan breakdown hari ini sedetail-detailnya. Mudah-mudahan seperti biasa kita mau absen dulu dan kita perkenalin dulu ini DJ. Ceritain dong tentang diri lu. Kerjaan lu apa sih sekarang sebenarnya gitu? Iya. Nah, mungkin udah banyak yang kenal ya. Enggak lah, lu sok kenal. Lu sok banget Iya, lu. jadi kalau misalnya di YouTube tuh saya biasa dikenal sebagai Om DJ gitu. Biasanya teman-teman panggil Om DJ atau sering belajar gitu. Kayak saya juga sering sharing-sharing di Astronaci ya, kurang lebih udah 5 tahun lah sebagai trading advisor, bantu teman-teman semua buat belajar bareng gitu. Oke. Kalau Indri? Ya, kalau saya Indri, saya juga sama ya, satu tim sama Om J. Iya, saya juga bantu teman-teman trader yang mau trading supaya sukses. Saya di Astronaci udah 7 tahun nih bareng. 7 tahun ya. Iya. Jadi ada yang tanya nih kenapa delay dan seterusnya. Jadi bukan delay karena kita lampu mati ya. Jadi kita buka aja. Jadi kita lampu mati terus kemudian internetnya problem, ya udah komplit. Itu biasa terjadi kalau Mercury retrograde dan kita 2 hari lagi berakhir Mercury retrograde-nya, mudah-mudahan tidak ada masalah. Ya worth it lah ya, kalian datang ke sini belajar kok, ya tungguin lah, namanya artis kali-kali ditungguin gitu loh ya, bukannya ada yang bilang delay kayak Lion Air, sebenarnya bukan. Lion Air mah nggak pernah delay sekarang ya. Ya udah sih, ya kan, lu belajar gratis ini udah tungguin aja lah artisnya gitu. Cuma ini karena tadi ada lampu mati gitu loh. Ntar mah kita on time ya, Pak ya. Iya biasa juga on time, kalian on time. ribet banget, ya kan? Tapi ntar gue nggak mau duduk di sini lagi, ntar cara duduknya kok diomelin. Minggu lalu curhat tradernya ngebahas cara duduk. Oke, mana nih suaranya dulu ya. Seperti biasa kita sambil tunggu penumpang.
ngomong-ngomong tentang Lion Air ya, kita juga melihat ya, memang COVID ini luar biasa banget. Sampai ada pemecatan karyawan 3.000 orang ya Lion Air, padahal tuh perusahaan yang kuat sekali. Iya. Ya kita doakan supaya rekan-rekan yang kena PHK bisa mendapatkan survive ya lah, mendapatkan penghasilan dan mudah-mudahan melalui curhat trader kali ini itu kita juga pingin kalian curhat deh gitu yang kena PHK. Jadi mudah-mudahan kan kita bisa memberikan ide ya. Iya. Jangan Gema doang gitu. Ini kan ada DJ, ada Indri. Mereka nih udah 7 tahun dan dulunya Indri ini teknik industri. Malah nyemplung ke market sini gitu kan. Terus Om DJ ini jagonya Nasdaq nih. Jadi sejujurnya saya Nasdaq nggak pernah menang. Justru sekarang mau belajar sama Om DJ gimana caranya trading Nasdaq. Dan siapa yang pernah trading sama Om DJ ya 70% lah kira-kira dia menang kan. Iya. Ya boleh nanti kita curhat, siapa tahu yang hari ini juga mungkin lagi bersedih karena kehilangan pekerjaan. Siapa tahu melalui curhat trader ini kita bisa memberikan inspirasi bagaimana sih caranya memulai karir di market sambil menunggu pekerjaan gitu kan. Ada ini nggak sih klien-klien yang memang kena PHK kemarin? Kalau misalnya kemarin ya cerita ada klien yang ini Pak, mau nikah tapi kena pengurangan jam waktu kerja, jadi gajinya juga dipotong gitu. Yang biasanya masuk tiap hari jadi masuknya seminggu masuk, seminggu libur. Waduh, ya dirotasi ya. Iya, ada rotasi. Terus akhirnya nggak jadi kawin? Nggak jadi nikah? Diundur lagi nikahnya. Kasihan banget. Kawin dulu kali ya, nikahnya nanti gitu ya. Iya. Ya iya aja lo In. Parah, hancur ya aja. Gila lu. Parah. Oke, sambil nunggu nih, dari mana kita absen seperti biasa, dari mana aja? Ini ada Bangka Barat hadir. Delay nggak apa-apa, asal tetap cuan dul. Lion Air saya mah happy naik Lion Air kalau delay, soalnya waktu itu Jakarta macet, Lion Air nungguin ya. Sekarang kita nungguin deh ya. Iya. Malam Adi Pramana, Batam hadir, Medan hadir, Horas Medan, Bandung hadir. Oke. Pak, MRG Premier untuk pemula basic atau premium? Ambil yang premium lah. Ya supaya spreadnya juga bagus. Palangkaraya, luar biasa, saya 13 tahun hidup di Sampit loh. Jadi ya Palangkaraya ya tempat kita juga sebenarnya. Surabaya, halo Cak, Surabaya, apa kabare? Nganjuk, mantap Nganjuk. Palembang, wih kirim ya pempeknya ke kita ya. Wih ada Filipin. Lo tau nggak kalau Filipin ngomong I love you apa tau nggak? Enggak. Mahal kita. Gitu. Oh, bahasanya mahal Mahal kita. kita. Cewek Filipin cakep-cakep tuh. Boleh Om DJ masih single loh, udah jagoan. Masih single. Datang nanti Pak, istrinya. istri saya nonton Pak. Tapi lu biasanya kalau ketemu klien ditanya lu ngomongnya single. Mana lu? Tergantung Pak, klien yang datang udah. Mampus lu sama Puput lu. Oke, cara tadi dari Tarakan. Halo Tarakan. Bogor luar biasa, Jogja, Palembang. Denpasar. Siapa gua? Afin dong, trader lama yang tak kunjung sukses. Nah, ini Ya. mental block. Lu nggak boleh ngomong Boleh. ya, ngomong nggak sukses nggak bisa. Nanti kita sedikit ngobrol nih tentang settingan mindset kalau mau trading for living gimana. Kalau udah belum udah mencap dirinya gua trader yang nggak sukses, lu nggak akan pernah berhasil gitu aja. Ya, Banjarmasin, Harata Muhammad Aldi nih lah, Harat nih, bos nih. Bandar Lampung, salam dari Binjai, Palembang, Sumba, wih banyak seluruh Indonesia nih. Ada Tuban. Kalimantan dari Utara, Bengkulu. Kaltara, salam Kaltara, Pak Edison Tarakan. Ada yang dari Ini- Korea juga iya, nih, Pak. Korea. Korea, Pak. annyeonghaseyo. Aduh. Pak Sandi Guangzhou. dari Cina. Pak Gema di video Ultimate banyak nggak profit di trading forex. Cara makainya mungkin yang salah. Harusnya sih berhasil. Banyak nggak sih yang berhasil? Banyak yang Iya, bilang kok. banyak banget yang belajar. Oke, dari coba video nih Ultimate. sambil kita tunggu nih baru 270 yang pakai di video Ultimate dipelajari dengan benar dan profit. Tolong suaranya mana supaya Pak Dodi Zurisman bisa mendapatkan inspirasi Ada langsung. dari Wakanda, Pak. Wakanda forever, gayanya mana ya Wakanda. Wakanda. Sampit, wih, Sampit. 13 tahun udah di Sampit nih. Di mana Ikam? Sampitnya? Aduh, Sampit. Mantap ini. Wih, Manado. Mantap Nganajo. Fani Tumurang. Wakanda forever. Irian Jaya, Bengkulu, Sidoarjo. Luar biasa. Nih, video Ultimate mantap. Saya e-learning Ultimate berhasil. Oke, Pak Dodi Zurisman mungkin bisa langsung kontak Indri atau Om DJ ya. Iya. Tentang bagaimana sih caranya nanti untuk belajar dari di video Ultimate.
Saya sudah loss 1,7 juta. Wajar lah kalau 1,7 juta pas kena market yang nggak enak, Anda kena cut loss. Iya. Ada caranya, mungkin caranya yang salah. Kalau banyak yang berhasil, berarti Bapak juga bisa berhasil. Tuh, Muhammad Aldi juga, saya Pak, pakai DVD Ultimate Profit. Ya, silakan dibaca dulu ya. Oke, 300 orang, let's start. Hari ini kita mau ngobrolin apa, guys? Trading for living, Pak. Trading for living. Iya. Iya. Oke, terus apa yang mau Bisa dibahas? atau enggak ini, Pak? Beneran. Menurut Aslinya, lu, aslinya. kita ngobrol dulu nih dari pendapat teman-teman nih. Pada pingin tahu nggak sebenarnya trading for living itu kayak gimana, dan ini bahkan ada bukunya nih, Trading for Living di sini kan. Alexander Elder, kalian bisa cek nanti namanya Alexander Elder. Ini bukunya saya dulu belajar tahun 2008, ini juga saya baca-baca, bukunya bagus banget. Pertanyaannya adalah di sini ada 3 hal yang di highlight sama Dr. Alexander Elder. Yang pertama apa nih? Lu baca satu nih. Psikologi. Trading tactics, Money money management. Jadi jelas di sini ada 3 hal, dan entah kenapa di sini ada satu yang paling tinggi adalah psikologinya. Ya. So, untuk membahas tentang psikologi daripada trading for living, apakah trading for living itu bisa atau tidak sih dilakukan? Itu kan pertanyaan lu kan. Iya, betul. Nah, psikologi ini menjadi tempat yang pertama, menempati posisi pertama ya, ini psikologi. Kalau kalian baca habis ini bukunya dalam bahasa Inggris, itu ada yang ngomong 1M kayak debu. Nah, ini kita akan bahas nanti di money management ya, 1M kayak debu. Oke, pada saat kita ngobrol tentang psikologi, itu luas banget psikologi itu. Tapi yang paling penting, setiap orang, setiap manusia itu selalu takut kehilangan uang. Itu udah pasti. Apapun, kamu kalau suruh bayar sesuatu paling susah dibandingkan terima duit. Makanya orang kalau ke bank narik duit itu males rasanya gitu ya. Nah, kalau hal ini terbawa ke dalam mindset trading kita, dan kita itu selalu maunya cuma menerima, dan saya itu tidak ada konsep bahwa di mana trading itu adalah bisnis dan saya mesti keluarin duit, dan pokoknya saya harus trading kali ini tuh harus trading bener-bener harus untung. Kalau saya nggak untung, besok anak istri saya ya nggak bisa makan misalnya. Anda nggak akan pernah berhasil. Jadi kesimpulannya, orang yang berhasil trading for living itu kebanyakan dia sudah punya kondisi ekonomi yang udah established, udah settle. Nah, Misalnya dia udah punya gaji gede. Atau misalnya kayak lu sekarang kerja di Astronaci kan, ibaratnya biaya hidup lu udah ditanggung sama gaji lu. Betul. Ya. Terus lu punya ilmu karena tiap hari ketemu aku, belajar semuanya, akhirnya lu ngerti nih cara trading bagaimana. Lu trading deh, ya kan? Kan nggak ada beban. Iya. Lu kalah menang pokoknya ngambilin dari gaji tiap bulan. Misalnya Haji J misalnya gajinya 40 juta sebulan. Wah, ya kan? Amin. Lu lebih dari itu, coy. Udah saatnya bikin giveaway lu, ya kan? Nah, terus kemudian ambil 10 juta buat trading. Kalaupun 10 juta loss, berarti bulan depan ya masih ada lagi kan gaji kan? Sehingga tidak lagi takut bahwa aduh, nanti kalau gua loss gimana? Karena seringkali tuh kayak tadi yang kita bahas, belum aja udah ngomong, perkenalkan nama saya Mr. ABC, saya adalah trader yang nggak pernah sukses. Aduh. Lu bayangin nggak dengerin yang baru ngomong perkenalan aja nih, salaman misalnya. Iya. Perkenalkan nama saya Budi Setiawan, saya tidak pernah sukses. Kalau iklan Binomo, Budi Setiawan selalu untung ya. Iya, betul. Ya, selalu untung, tapi kenyataannya enggak, guys. Bahkan di sini tuh diajarin tentang bagaimana kita menghadapi kerugian, itu yang paling penting ya. Dan pada saat kita tidak memiliki source of income yang beres, kita kerjanya susah, lalu kemudian Anda mencoba melarikan diri, misalnya selama ini bisnisnya mungkin apa, jadi guru atau mungkin jadi montir atau apapun lah. Aduh, susah banget gua kerja, jadi lebih baik gua pindah aja karena katanya Budi Setiawan di iklannya Olimtrade itu harus bisa untung terus, misalnya Binomo ya. Iya, Jutaan orang tidak menyadari gitu. Yang benar adalah jutaan orang tidak menyadari bahwa bisnis di trading ini lebih susah daripada bisnis pada umumnya. Jadi kalau kamu jual pekerjaanmu lalu lu masuk ke market berharap trading for living tanpa memiliki psikologi atau source of income yang sudah kuat, Anda nggak akan pernah berhasil. Mau taruhan sama saya? Nggak mungkin. Jadi bisa dikatakan bahwa ya 99% orang yang tidak memiliki psikologi atau mindset yang beres, ya nggak akan pernah menang. Itu ada yang kemarin banyak tanya terus tentang 1M debu. Jadi saya tegaskan sekali lagi, pada saat mereka itu orang-orang ngeliatin member Astronaci yang trading bersama-sama di MRJ Premier,
Mereka untung banyak kan? Iya. Ada yang untung berapa? Lu cerita deh, klien lu yang sudah belajar Astronaci di Video Ultimate atau ikut A-Club, trading di MRJ Premier, broker yang nggak pernah curangin, itu untung berapa sih? Kalau kemarin tuh barusan kan ada yang trading Nasdaq tuh. Modal 1.000 sehari profit 1.000, Pak. Oke, Iya. oke. Tapi cuma 10 juta kecil. Yang gede lagi dong. Kemarin ini ada dia ikut event kan di MRJ Premier, itu tuh ada yang WD sampai bukan WD sih, dia profit sampai hampir 30.000 Dalam Akhirnya- waktu 2 minggu. Iya, sekitar 2 mingguan Oke. lah itu. Akhirnya sampai kita sekantor ditraktir. Oh ya? Dikraktir. Nah, 30.000 kan kurang lebih 300 juta kalau kurus Iya. 10.000 tuh. Ah. Waktu itu gue ngomong, kita publish kan, kita suka cita gitu loh, ada trader kita tuh yang untung. Lalu banyak orang yang mungkin nggak pernah, even nggak ngebayangin duit 30.000 itu mungkin sebesar apa tuh nggak pernah tahu. Boro-boro 300 juta kan, cari dapat duit 5 juta aja udah kayak masuk surga rasanya gitu. Tahu ya, bukan saya menghina, tapi memang ada orang-orang yang sekarang deh, kalian pegang uang 100.000, itu bagi HDJ 100.000 buat tips orang. Waktu lu pergi spa itu kemarin, Waduh. Nemenin bayin. ngapain ini spa goblok? Goblok. Kan ada spa cowok, ada spa Oh, cewek. ya, terus lu Pak. ngapain nemenin dia spa cewek? Ya kan? Biasa kita 100.000 itu kita kasih buat tips gitu. Ah. Tapi ada orang yang 100.000 aja itu untuk hidup dia. Sehingga kalau Anda ketemu orang yang bicara 100.000 itu untuk hidup dia bisa sampai 2 minggu, misalnya ada loh, jangan bilang nggak ada. Itu kalau lu ngomong profit 30 juta, itu rasanya kayak lu tipu nih gitu kan. Nah, makanya saya bilang di dunia kita yang sekarang, uang 1 miliar itu nggak ada artinya. Lu setuju nggak? Setuju. Karena relatif kan. Iya, jadi begini, uang 1 miliar itu memang kalau lu mau lihat dari sisi ekonomi, ya memang nggak ada artinya. Contohnya apa? Ya lu pindah di Jakarta, lu mau beli rumah RSSS, luas 45, tapi di klaster. Misal, di Puri itu ada klaster baru namanya Citra gitu ya. Citra di Puri, Jakarta Barat gitu. Luasnya cuma 45 cuy, harganya 1,8 M. Tapi kalau lu bawa uang 1,8 di kabupaten kecil di daerah gitu pelosok, ya mungkin lu bisa beli satu kandang, bisa bangun kandang sapi juga mungkin kan. Tapi kan sekarang kita bicara tentang value 1M ini karena inflasi nggak ada artinya. Begitu juga dengan trading, otomatis kita punya mindset itu mesti lihat yang tinggi. Oke, gua pingin punya 1 miliar pertama. Nah, bagaimana caranya kita itu bisa menyusun itu menjadi sebuah plan. Gimana caranya gue bisa dapat? Karena apa, terbukti member Astronaci maupun yang di MRJ Premier, mereka bisa trading dan dapat uang 30.000. Betul. Ya kan, satu event. Kenapa? Karena mereka punya persiapan, mereka berani. Nah, berarti psikologi ini menentukan. Seringkali nih gue lihat, gue kasih sinyal yang sama, Iya, pasti beda-beda. hasilnya beda. Sinyalnya sama, tapi hasilnya bisa beda. Lu pernah nggak ada cerita nggak tuh, In? Iya, itu sering banget sih lihat kayak gitu. Soalnya saya pernah juga tuh ngerasain sama-sama dari E-Club, terus saya ikutnya kayak ngelihat yang lain lucuan, saya lupa gitu kelewatan. Ya udah saya masuk juga gitu. Tapi udah telat. Udah telat, tapi lu paksain masuk. Iya, paksain. Itu pasti beda. Akhirnya yang lain untung, lu buntung. Iya kan? Betul. Karena kompleks ya, ada yang namanya kesibukan, ada yang kita greedy, ada yang fear. Jadi itu kuncinya nomor satu, kalau lu mau trading for living dan berhasil, otaknya diberesin, dicuci dulu deh otaknya. Kalau cara berpikirmu masih suka komplain waktu Gema bilang bahwa 1 miliar nggak ada artinya, lu ribut demo di depan Monas, lu bahkan demonya gitu. Wah, Gema sombong, Gema bodoh, Gema apa? Ya yang goblok dia gitu loh. Artinya kalau kamu terlalu melihat bahwa uang 1 miliar itu terlalu super besar, ya berarti mindsetnya ada yang salah. Nah, ketika Anda trading dan kemudian ada mental block, ini kita ngobrol sedikit tentang psikologi, karena nanti psikologi ini Astronaci sudah memberikan permintaan Anda semua, tolong dong dibikinin workshop tentang astrologi, psikologi trading. Kita ada loh di Astronaci Shop kan, jadi silakan itu nanti admin boleh diketik astronacishop.com, kalian di situ cari Mind and Psychology Trading ya, langsung cari di situ. Saya ada cerita tentang bagaimana membentuk mindset, tapi prinsipnya kalian harus positif. Kalau misalnya mau trading, kita aja udah kayak ngerasa bahwa gue pasti loss kayak gitu ya. Ya itu nggak akan bisa menang gitu. Ya. Karena kita yakin aja belum tentu profit, apalagi kita nggak yakin kan.
Nah, Bro Danu tuh lagi di situ, boleh diketikin astronacishop.com ya. Jadi kita lagi rame-rame. Oke, itu dari sisi psikologi. Terus lu punya pengalaman nggak, Jeff? Ada yang saya mau tanyain sih. Kalau yang kayak Holy Grail itu Pak, dia tuh kayak ada mulai modalnya $10. Dia itu dihitung selama berapa tahun bakalan jadi 1 miliar. Yang penting satu hari harus 10 pips kalau nggak salah. Yang penting setiap hari harus profit 10 pips. Itu beneran atau enggak? Enggak. Kalau lu tahu masa depan ya bisa. Masalahnya kita nggak tahu masa depan. Giliran lu masuk, Ya, setiap hari enak aja. Itu namanya tulisan optimis di kertas gitu. Oke, gue bisa nih masuk 10 pip. Ya itu manis di kertas, tapi kenyataannya kan nggak begitu. Ya itu, dan itu bukan Holy Grail. Holy Grail itu adalah orang yang menganggap bahwa di dunia ini tuh ada cawan suci, di mana ini ada satu metode yang 100% pasti benar dan profitable. Itu kan yang dicari gitu. Ya kan, yang dicari sama mereka-mereka itu adalah mereka keliling tuh seminar, mereka cari apa semuanya. Yang penting dia pingin cari sebuah ilmu yang bisa memberikan 100% keuntungan tanpa ada gagal. Aduh gitu ya. Kalau ada gue juga mau gitu ya. Gue jual diri deh gitu. Kenyataannya nggak mungkin ada. Makanya ini masalah banyak orang yang mencoba menganggap bahwa trading for living itu bisa, dan ini sesat. Maksudnya trading for living itu pasti berhasil kalau kita ketemu sebuah metode yang 100% benar. Udahlah, kita trading for living aja, lu akan pasti berhasil di situ. Itu bullshit, itu nonsense. Dan itu adalah kerjaan broker, kerjaan trainer-trainer yang tidak bertanggung jawab, yang hidupnya cuma jualan seminar tapi bahkan dia sendiri nggak pernah trading. Ya, tapi kalau kalian sudah melihat ada orang yang gagal, ada orang yang berhasil. Nah, Holy Grail itu ada nggak? Ada. Holy Grail itu ada di mana? Di diri kita sendiri, di otak kita sendiri. Otak kita ini Holy Grail, dan pada saat kita berlatih terus, bisa itu Holy Grail-nya. Dapat ya. Tapi metodenya tidak bisa 100% benar, gitu ya. Nah, yang kedua, trading tactics menurut Alexander Elder. Dia punya di sini triple screen trading system, punyanya Alexander Elder. Waktu dia bikin buku ini, saya lupa nih tahun berapa nih. Marketnya agak berbeda sama market sekarang. Di buku ini dia cetak ada yang baca nggak? Ini cetakannya tahun 1993. Jadi buku ini dicetak tahun 93. Waktu saya baca buku ini itu tahun 2008-2009. Kondisi marketnya agak beda sama sekarang. Jadi belum tentu buku ini itu applicable secara teknis. Ya, secara teknis belum tentu. Misalnya dia tradingnya di mana nih? Ini kan ada contoh-contoh chart. Ya, berdasarkan teori ini ada contoh chart. Ini di jagung misalnya. Ini di Nikkei, di Dow, ya kan? Nah, dia banyak contoh-contoh chartnya. Terus trading system di Swiss franc misalnya. Waktu dia bikin buku ini mungkin dia coba di Swiss franc, di jagung, di mana itu berhasil. Tapi giliran nanti lu pakai ini dan lu tradingnya di Nasdaq, ya belum tentu berhasil. Apalagi sekarang tahunnya berapa? Karena market juga memiliki perubahan volatility dan lain-lain. Oleh karena itu trading tactics itu selalu harus belajar terus. Anda tidak bisa berhenti. Kayak saya sekarang nih, sebelah sini saya nih, kalau kalian lihat ada lemari ini isinya buku trading semua, guys. Dan ilmu yang lama itu kita perbaharui, kita lakukan research terus. Sekarang aja udah jam 9.30, kita masih di sini, saya masih research supaya apa? Ilmunya update. Dan bagi pengguna DVD Ultimate yang original itu kita akan terus berikan update. Belum tentu ilmu yang saya pakai 2017 metode taktik ya. Kalau ilmu itu sepanjang masa. Tapi taktik untuk menggunakan ilmu itu beda-beda. Contoh, lu caranya bisa trading Nasdaq profit gimana? Iya, itu juga dari research juga sih Pak. Dulu kan namanya trading Nasdaq tuh serem ya gitu. Ilmunya sama yang Pak Gema ajarin di gold, di forex. Nah, saya pengaplikasiannya di Nasdaq. Tekniknya juga dikembangin di Nasdaq. Kenalin, terus juga perdalam ilmu Fibonacci sama chart pattern juga sih Pak. Chart pattern misalnya. Berarti kamu menggunakan chart pattern di Nasdaq itu cukup bagus. Iya, cuman time frame nggak terlalu besar. Time frame berapa? Time frame M5, M15, M30 gitu. Yang sering kelihatan sih kayak falling wedge, terus rising wedge, double top, double bottom itu sih. Itu kepake di Nasdaq. Iya. Nah, ini yang namanya trading taktik. Ya kan? Ilmunya sama nih, double bottom, double top, tapi cara dia pakai di Nasdaq beda. Taktik, makanya itu bukan teknik tradingnya, tapi taktiknya, cara kita menggunakannya itu secara spesifik di market itu bagaimana, kan gitu kan? Sehingga
pada saat kita pindah market beda lagi. Iya, betul. Makanya E-Club Academy itu setiap bulan Anda masuk selalu ada live trading, research, signal, video ratusan yang harus Anda lihat. Isinya itu daging dan taktik semua. Kalau secara teori, lu belajar dari DVD Ultimate, tapi taktiknya, cara menggunakan moving average misalnya di Nasdaq, ada expertnya, ada Om DJ, ya, ada research kita yang jagoannya misalnya di Swiss franc misalnya, dan Om DJ kan banyak banget lu ngebantu di ini ya, di mana teman-teman di MRG Premier lu yang bantuin ya, karena Astronaci kan merupakan edukator dan content provider buat MRG Premier, jadi yang trading dan mau disupport oleh Astronaci, Anda bisa di MRG Premier untuk mendapatkan research dan edukasinya. Nah, misalnya, sama-sama Anda pelajari tentang moving average. Tapi bagaimana cara pakai moving average dengan benar untuk spesifik marketnya pound yen misalnya. Atau spesifik marketnya saham BCA, BRI. Di E-Club Academy kita akan membahas secara detail sebagaimana secara live, dan semuanya pasti live trading. Saya trading, saya ajak semua trading, ini caranya, ini researchnya, taktiknya di sini. Ayo kita keluar di sini, tanggal berapa harus masuk dan keluar. Itu semua taktik. Kalau taktiknya salah dan taktiknya terbukti memang secara kontinu gagal terus, lu jangan terusin trading for living, udah pasti hancur. Biarpun psikologinya bagus tapi taktiknya salah, ujung-ujungnya nanti psikologinya yang kena gitu. Paham kan? Nah, itu Pak Thomas Wijaya ketinggalan update di video Ultimate. Nanti bisa kontak ke Astronaci Shop. Sebenarnya udah di-upload di e-learningnya. Oke, dari Indri, pengalaman kamu dari trading taktik bagaimana? Apa yang kamu lihat di situ? Ada pertanyaan atau apa? Makanya ini kali ya Pak, CET itu pada fokus ke satu-satu gitu rata-rata. Ya, CET Trader ya. Kayak gitu. Buat yang mau tahu tentang apa itu CET, itu program sertifikasi selama setahun. Jadi di situ ada level 1, 2, 3, dan tahun 2020 ini adalah full online CET-nya selama setahun. Nanti ada ujian masuk, ada ujian akhirnya. Ya, pengajar-pengajarnya juga Certified International CFTI juga rata-rata. Dan kemudian kalian belajar tentang astrologi dan time secara benar, dan Anda punya gelar CET. Nah, itu yang diceritain Indri. Ya, mereka benar-benar fokus ke market. Jadi kayak ada orang yang suka dengan gold, ya udah nanti keilmuan daripada Astronaci itu ngajarin semua sih, saham semua belajar, terus kemudian kalian akan fokus ke satu market gitu misalnya. Nah, itu ada yang iklan tuh, kasihan banget ya, ngiklan investor, password FBS MT5. Ngapain ya? Aduh, mau cari klien sampai segitunya, malu-maluin. Tuh lihat tuh, catatan forex tuh, coba lihat. Hah? Biarin aja, biar dihujat masyarakat aja. Orang lagi belajar, ini mau cari klien, mau pamer posisinya. Ya udah, ntar kalau lu didoain loss sama satu kampung, lu silakan ya. Ya, Nanya juga tuh Pak, masuk CET susah nggak tesnya? masuk CET nggak susah lah, basic technical analysis. Tuh lanjutin aja tuh, silakan. Ya, catatan forex lu segitu banget mau nyari klien nggak gitu lah caranya. Kenapa nih? Ups. Kemana? Oh, masih ya? Iya, terus ada lagi Pak, satu. Kalau misalnya greedy abis profit terus, itu pernah saya kayak gitu kan, ngambil yang tipis-tipis aja tuh, yang pendek-pendek. Akhirnya 3 kali gitu. Akhirnya saya pengen terus trading. Iya, pengen terus. Kenapa sampai profit aja tetap psikologinya kena gitu? Iya, jadi pada saat manusia itu trading for living, pasti ada yang kamu kejar. Ya. Itu yang berbahaya. Nah, ketika kita itu mau mengejar sesuatu, jadi nanti kita akan halusinasi. Seakan-akan tuh pola yang ada di market itu adalah yang kita mau gitu kan. Walau kita pingin buy, maka semuanya kelihatan mau naik gitu. Begitu lu untung, lu masuk lagi. Dan biasanya, makin lu masuk, makin gede lotnya. Oke. Karena, ini survei nih, banyak orang berpikir karena komisi gue kecil atau gue free com, akhirnya dia terus menerus. Makanya di video saya yang sebelumnya saya ada tuliskan komisi super kecil itu anugerah atau musibah. Lu lihat videonya, nanti lu komen di bawah. Karena kebanyakan yang setelah kita lihat itu ternyata orang yang free com atau komisinya kecil itu banyak kan hancur margin call semua. Nah, untuk yang trader for living saya tidak menyarankan Anda itu menjadi seorang trader yang melakukan trading for living dengan kayak free com, lalu kemudian kejar-kejaran, banyak-banyakan masuk. Masuk itu sekali yang agak besar, tapi pasti gitu loh. Probability-nya besar. Jangan terus-terus nambah-nambah posisi terus, apalagi pakai martingale dan seterusnya. Ada yang nanya apakah CET bisa online? Yes, semuanya online nanti ya. Oke, terus kemudian saya mau ngomong tentang
misalnya kita bicara tentang trading for living, ini ada hubungan sama money management, karena yang ketiga kan money management. Trading for living itu tiap orang kapasitas beda-beda. Lu biaya hidup sebulan berapa? Kurang lebih 20 juta. Gede amat lu. Kan bayar cicilan. Cicilan nih lu. Cicilan apa lu? Ya, ada mobil, rumah. Nah, itu idealnya lah ya. Iya. Nah, menurut lu 1 miliar tuh bagian debu nggak sih? Kalau untuk posisi sekarang kehidupan lumayan sih, Pak. Lumayan tuh apa yang jelas, bro? Ya, masih berasa gitu. Soalnya income-nya belum sampai Ya, sekarang mari kita melihat bahwa kalau lu punya 1 miliar di Jakarta, itu bisa kebeli apa aja sih? Untuk sandang pangan papan deh. Kalau kemarin ya rumah yang saya ituin sekitar itu di Jakarta pinggiran ya, di Pasar Rebo, Cimanggis gitu. Itu 800 juta. Belum mobil itu ya? Belum. Luasnya berapa ya? Luasnya ya 90 sih. Luas 90, 800 juta. Cuman kan pinggiran Jakarta. Pinggiran Jakarta. Berarti duit lu sisa 200 juta. Enggak, kan itu kredit. Loh, iya maksud Iya, gue kalau kan. gue salah kalau punya. satu Nih, miliar. ntar dulu. Apalagi kredit. Lu ngitung nggak bunga lu bayar berapa, bro? Iya, belum sampai sana. Kalau sih. plus bunga, lu cicil berapa tahun? Itu kemarin 20 sih. 20 tahun. Oke. Lu nyicil 20 tahun itu dari 800 juta lu udah hitung belum itu nanti rumah harga berapa kena bunganya? Kayaknya sih jadi 1,3. Nah, berarti uang 1M lu nggak bisa, lu cuma bisa mampu beli rumah itu, isinya lu nggak perlu diisi, ya kan? Ranjangnya pakai kardus aja ya. Lu ngisi nggak beli TV, kulkas segala macam, Iya, ya kan? Jadi 1M mobil belum kan? belum. Belum. Jadi 1M cukup nggak pinggiran Jakarta? Masih kurang lah. Masih kurang. Itu dia yang dibilang debu kan? Berarti lu 20 juta sebulan. Itu bukan berarti kita happy loh 1 miliar debu. Kita sedih. Nyari 1M kan susah. Tapi begitu lu dapat 1M, dapatnya cuma itu. Perabot pun nggak bisa dapat kan? Kan gila kan? Dan lu harus nyari 20 juta sebulan. Ya. Kalau kamu biaya hidup berapa? 12 sampai 15 lah. Satu. Dia aja bisa lebih rendah, cuy. Lu ngapain mahal-mahal? Oh, Enggak. ada buat spa juga. Saya kan ada suami. Iya, dia kan ada Oh, suami. ada suami. Kan dia kan Iya, Loh, sih. maksud gue gini, dari suami dan istri Sama lu ya, bareng-bareng. berapa? Iya, segitulah. 20. 20. Tapi masih kurang kayaknya, nggak sampai yang Nggak, masjid. Iya. nggak nyampe ya? Nah, Nggak nyampe. Karena lu hidup sederhana, Masih, kalau iya, ini kan dia Enggak, saya juga pendapatannya. kalau misalnya dipasin itu 17-18, Pak. Tadi Iya, buletin iya. aja. Oh, 3 jutanya buat spa. Put, lo denger Put, laki lu Put. 3 jutanya buat trading, Pak. Buat trading Nasdaq ya. Nah, kita udah ketemu angkanya dari mereka udah. Lu punya anak kan? Iya, Anak ada satu? Satu. Lu? Sama anak satu. Dari bini yang pertama. Oke, nah sekarang kalau kita bicara anak satu hidup di Jakarta, itu Jakarta kan rumahnya kan? Iya, Iya. saya di pinggir-pinggir juga sama. Nyari yang lumayan gede biar Pinggir dia Jakarta gitu. mana? Balaraja, Cikupa. Wah, jauh banget itu nggak, Pak. Oke, kita bicara event itu pinggiran gitu ya, belum bisa masuk ke kota. Itu aja udah 18 juta sebulan. Mari kita berhitung. Untuk mendapatkan 18 juta sebulan, itu harus deposit berapa sih kalau kita bicara di forex market dulu, forex dan gold? Kalau Menurut Pak- lu? Sebentar, saya hitung dulu. Lu ngitung nggak lu? Hitung. Oke, berapa? Ayo kita sama-sama berhitung guys. Sekarang ini anak dua ini mereka biaya hidupnya 18 juta sebulan. Lalu idealnya kita mesti berapa sih gitu deposit kan? Kita mulai hitung nih. Kalau misalnya kita trading yang ideal ya, misalnya ngikutin E-Club. Di E-Club kan rata-rata itu 1 bulan bisa 300 pip lah ya. 300 sampai 400. Katakan 300 pip. Nah, itu dengan modal 10 juta bisa dapat 3 juta. Berarti kalau misalnya 18 juta, modalnya tuh paling enggak 6.000. Iya, 6.000. Oke. 7.000. Lu kalau misalnya kita mau kaliin kayak begitu, berarti lotnya mesti naik dong. Iya, Iya. sesuaiin. Nah, sekarang kita hitung nih. Kalau lu trading cuma berani ingat cuma berani ngomong dulu. Cuma Cuma beraninya 0,01 Ya. ketutup nggak 18 juta? Gue tanya itu aja. Iya. Ayo. Enggak sih. Enggak kan? Enggak. Enggak ketutup kan? Iya. Oke, lu kalau misalnya 0,01 itu harus dapat 18.000 pips. Baru bisa nutup, bener nggak? Iya. Ya.
catat ya, biaya hidup 18 juta. Kita anggap kurs 10 ribu, berarti kan $1.800 guys. Iya. Kalau kamu cuma berani tradingnya 0,01, berarti lu harus dapat 18.000 pips. Bener ya? Iya. Market apa cuy 18.000 pips sebulan? Nggak mungkin dong, lu kerja kayak sapi aja, bener-bener klik-klik aja tiap hari. Tapi kan nggak mungkin bisa untung, kecuali itu, lu ketemu marketing, broker-broker yang nggak tahu dia kasih ajaran tuh biasanya, Pak, trading gold pasti aman, Anda buka posisi pagi hari, masuk 2 lot, nanti naik 10 pip Anda jual. Itu kan begitu cara broker-broker kebanyakan di Indonesia jualan tuh. Ya, itu udah pasti mati, 101% lu habis. Udah gue jamin deh, pasti hancur. Nah ya, pada saat lu nggak bisa dapat 18.000 pips, berarti naikin lot dong. Betul. Lu naikin 0,1 sekarang. Berarti lu harus dapat berapa pips? 1.800. 1.800 pips. Dan itu tidak harus sekali trading sih, bisa beberapa kali trading kan, masuk keluar masuk. Kalau E-Club misalnya bisa memberikan rata-rata 300 pip, kadang bisa 600 pip. Bulan lalu E-Club bisa dapat 1.200 pip karena Mercury retrograde misalnya. Nah, oke, kita katakan lu trading 0,1. Lu cuma bisa dapat berapa? Berarti 12 juta. nggak nyampe. Kalau misalnya 1.000 dolar, kalau misalnya rata-rata 800 kita ambil di tengah, lu udah kerja kayak sapi tuh. Bini lu sama suami lu nggak lu urusin, lu tiap hari ngurusin market ya kan. Tidur malam lu bawain, aduh kena floating loss sampai tidur begini. Saya pernah loh gitu kena floating loss gede, floating loss $20.000 gue gini sambil ngantuk ketiduran lihat lagi handphone. Itu kan nggak enak hidupnya cuy, iya kan? Nah, dengan uang 0,1 lu nggak bisa dapat kan otomatis kan. Lu paling cuma bisa dapat 3 juta atau 8 juta, bener nggak? Terus kekurangan 10 juta lo mau cari di mana? Ayo, mikir nggak lo? Mikir. Oh, bisa. Gue ikut seminar, katanya aku bisa ikut robot. Kemarin habis nonton TV, di TV banyak tuh yang jualan robot yang menjanjikan pasti. Oh, ikut copy trade gitu kan? Bisa. Naikin aja lotnya. Nah, mulai kita naikin lotnya 0,5. Pertanyaannya adalah giliran lu kena 0,5 dan ke floating loss, itu keluar masuk toilet bisa 10 kali cuy. Boker terus tuh pasti ya kan, mual, muntah dan seterusnya. Nggak pengen tidur. Nggak pengen tidur ya kan, udah mati lah lu pokoknya. 0,5 mungkin bisa kan, kalau sekarang masuk 0,5, begitu lu minus 100 pip ya, 100 pip lu turun, itu udah minus berapa? 5 juta. 5 juta hilang, ya kan? Jadi orang yang kayak begini biasanya dia cuma boleh masuk dan nggak boleh loss. Akhirnya apa? Begitu lihat ke floating, dia nggak akan mau cut. Nggak bisa cut, karena begitu dia cut, susu anaknya kepake tuh dari cut loss-nya. Pernah kan lu ngalamin perasaan gitu kan? Akhirnya apa? Di locking aja udah hedging. Gua nge-buy, nggak jadi cut loss, gua sell, hedging. Hancur nggak tuh? Hancur. Nah, pertanyaan gue, caranya gimana? Lu jelasin. Ayo, rich people, kalian jelasin gimana caranya trading for living dengan situasi seperti ini. Ayo kita pikirkan. Ini kita ngobrol santai ya. Ayo, lu pikirin gimana caranya. Jadi solusinya apa nih? Untuk 18 juta nih, lu dapat dari market. Lu mau naikin lot, mental lu nggak siap. Lu pakai lot kecil, marketnya nggak bisa cari 1.800 pip. Terus solusinya apa? Ayo. Pada diem kan? Bingung. Nah, ini pembedahan nih sekarang. Harus tetap kerja dulu lah, Pak. Tetap kerja. Iya, sampai modalnya pas cukup, sampai lotnya jadi ideal gitu. Oke. Terus? Kalau lu? Ini sambil saya baca nih ya, ada yang bilang depositnya $50.000, ada yang $2.000. Nih, Pak Rudi Setiawan, saham 18 juta, profit 3%, modal 600 juta. Nah, ini oke, sambil lu mikir, sekarang saya highlight nih. Semuanya bagus ya. Ada yang modal 50.000, good. Ada yang modal 600 juta di saham untuk dapat 3%. Pertanyaan adalah, lu punya nggak modal 600 juta sekarang? Kan gitu. Lu ada nggak cash jujur 600 juta di bank? Nggak ada. Lu ada nggak? Nggak ada, belum ada. Belum ada kan? Berarti lu nggak bisa dong. Kalaupun sekarang nih, lu ada 600 juta nih gua kasih, plug 600 juta. Bakal nggak itu 600 juta kamu taruh semua di market? Enggak. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin, iya. Jadi kalau sampai ada Pak Rudi yang bilang 600 juta misalnya, berarti dia udah kaya, bro. Iya. Berarti minimum duitnya Pak Rudi ini sekarang kalau saya boleh tebak mungkin duitnya sekitar 5M atau 6M. Atau mungkin dia 3M lah. Betul. Duit dia yang nganggur atau mungkin di bank dan dia ambil 20% 600 juta itu untuk invest. Kan nggak mungkin put all the eggs in one basket semuanya dimasukin dong. Jadi bagi yang ngomong, hati-hati nih.
Kalau Anda ngomong 50.000, 5.000 segala macam, berarti Anda punya duit lebih dari 5.000. Harusnya kan? Iya. Dan biasanya mungkin sepertiga lah. Kalau orang agresif sepertiganya yang dibuang nih. Misalnya kalau dia ngomong 5.000, berarti duit dia sebenarnya ada 15.000 dolar. Ya. Nah, kalau kamu tidak punya uang yang seperti itu, gimana cara mau trading for living? Berarti harus cari dulu kan, 600 juta harus cari dulu kan. Nah, ini yang saya bilang, kalau kamu mau cari itu ya lu mesti kerja dulu dong. Iya kan? Make sense ya. Jadi ini ada hubungannya sama money management. Kalau kita mau ngomong trading for living, ya, lu cari tahu dulu berapa sih biaya hidup yang kita mau cover. Sekarang ada orang bilang, trading for living itu artinya Gema tidak boleh bekerja apapun selain trading. Kalau Gema masih menjabat sebagai CEO, kalau Gema masih bekerja sebagai pilot, berarti dia itu bodoh, dia itu tidak bisa trading, dia cuma hidup dari jualan seminar. Kalau HDJ masih menjadi orang gajian, tidak boleh, dia harus benar-benar semua biaya hidupnya ditanggung dari trading. Indri juga begitu, kalau bisa suaminya suruh berhenti kerja, ya, suaminya jadi bapak rumah tangga, Indri jadi penanggung nafkah melalui trading, kan gitu. Ini orang goblok yang ngomong. Nah, itu tidak seperti itu juga. Sekarang menurut saya, trading for living itu tetap misalnya, oke, gue punya biaya hidup berapa? 18 juta. Berapa sih yang saya mau dari 18 juta itu disumbang oleh trading? Nah, misalnya lu tentuin. Kira-kira berapa, J? Kalau kamu dari trading bisa menyumbang 18 juta itu? Mungkin 3 jutaan. 3 juta itu HDJ akan ambilin dari trading. Nasdaq lah, trading apalah, forex atau apa. Kalau Indri? Sama sih segitu 2 sampai 3. Nah, ini yang masuk akal. Oke, sekarang pada saat kita bicara, saya akan menggunakan trading untuk bersumbangsi, memberikan kontribusi 3 juta. Berapa deposit lo sekarang? Kalau saya sih biasanya 5 sampai 10 juta. Itu bisa dapat 3 juta? Iya. Lu jangan gitu dong, dilihat orang ketawa-ketawa ya, gimana, In? Ya, soalnya Meyakinkan dong. Ya kalau misalnya marketnya lagi bagus, kemarin pas Mercury retrograde, Pak, itu sehari bisa 1-2 juta gitu. Bisa Tapi dapat. kan Itu pakai lot berapa? 0,05. 0,05. Catat guys ya. Sering keluar masuk sih gitu. Jadi Ngumpulin pips gitu ya? Iya, Oke. ngumpulin Kalau floating loss lu cut nggak? cut dong. Tetap di cut. Jadi dengan modal berapa? Dengan modal 5 juta kamu bisa dapat 3 juta sebulan. Iya. Jadi kan ya saya kan memang trading tuh uangnya udah dipisahin ya. Jadi memang uang siap hilang gitu. Jangan uang yang buat dipakai makan atau dipakai buat kebutuhan sehari-hari. Jadi Buat spa boleh ya? nanti dari profit boleh buat yang lain-lain. Oh, gitu, oke. Kan lumayan 1 juta tuh. Oke, bisa lah ya. Kebutuhan sehari-hari dia. Masa tiap hari. Spa kebutuhan sehari-hari ya. Oke. Jadi lu saranin modal berapa? 500? Kalau untuk mau mulai trading Nasdaq, ya sebaiknya modalnya yang gede, tapi belajar dari lot yang kecil. Tapi nanti kalau misalnya udah bisa, boleh coba dari 1000 trading 0,01 sampai 0,05. 0,01 sampai 0,05 dan itu keluar masuk nanti kurang lebih sebulan bisa dapat $300. Ya, betul. Menurut kalian, apakah Om DJ ini kalau dia berharap 3 juta dari kebutuhan dia itu ditanggung oleh trading, apakah itu merupakan trading for living? Silakan, saya ingin lihat jawabannya. Indri, abis ini kamu... Nggak, Pak. Saya juga mau mau curhat juga nih, Pak. Oke, gimana? Menurut saya sih mungkin yang tadi Pak Gowa bilang, mungkin mereka itu bukannya kurang pintar, Pak, tapi kayak langsung dapatnya pertama kali tahu dunia ini langsung dapat iklan yang salah gitu, Pak. Iya, jadi kayak trading itu kayak jadi sulap gitu, Pak. Langsung dapatnya banyak, modal $10 aja nanti jadi 1 miliar gitu. Itu sering banget yang datang yang mau belajar gitu ya, pasti kayak gitu Pak. Maunya gitu. Terus tapi dia emang taunya begitu, Pak. Sebenarnya dia tuh nggak tahu kalau emang trading forex ini emang susah gitu. Namanya juga bisnis kan, pasti susah. Tapi walaupun susah kan tetap bisa. Betul. Tetap bisa dipelajari. Nah itu mereka itu kurang tahu di situ. Gitu. Jadi itu mereka mendapatkan misleading info lah ya. Iya, dari awal jualan mimpi. Jadi itulah yang hati-hati sampai banyak orang ketipu money game. Nah, kalau kamu akan trading strategimu apa nih buat bagian itu?
Yang penting mah pertama belajar dulu, tahu dulu ini dunia ini kayak apa gitu. Nah, maksud gua kan lu kan tadi setuju, kamu 3 juta kamu ambilin kan, contohnya kan. Nah, kamu kasih tahu kalau kamu sendiri melihat 3 juta itu, kamu strateginya akan deposit berapa dan lotnya berapa? Sebenarnya waktu pertama-pertama ikut Pagema ya, itu kan masih belum tahu. Itu juga saya masih 500-an. Tapi sekarang saya confident di 2000. Kalau misalnya 2000. dana saya ada 2000, saya berani masuk 0,1 malah. 0,1 pernya apa? Pernya XAU. Oh, gold ya? Ya gold, terus juga saya tuh suka pakai yang money magnet Pagema. Oke. Yang 2134 sama Moving 90. average. Iya, Nah, moving yang average ada itu. DVD namanya Money Money Magnet. Magnet, iya. Bisa dilihat di Astronaci Shop ya, Money Magnet Deluxe itu memang banyak. Kamu pakai Money Magnet gitu? Iya, Saya juga Pak di Nasdaq. Di Nasdaq lu pakai. Boleh dong share dong karena ini bagian trading taktik nih guys. Iya. Ya, oke, gimana Nah, tuh? itu tuh saya kalau misalnya ada sisi saya tuh seneng tradingnya tuh. Jadi bukan nyari yang kan kalau di e-club yang swing panjang-panjang ya. Ya, Nah, ya. itu saya kadang suka nakal juga gitu ya, suka cari. Dia kalau misalnya jebol di 2134 pasti ngejar yang 90. Oke, terus? Itu tapi saya ambilnya range-nya kalau udah benar-benar jebol baru ambil, tapi jangan sampai dia targetnya itu jangan sampai nyentuh. Ya. Sebelum nyentuh ya udah di close aja gitu. Karena bisa jadi dia nggak sampai nyentuh gitu kan. Oke, kan, oke. balik arah. Oke, jadi kamu Tapi itu hampir sering berhasil di M30. jadi kamu nyolongnya ketika dia break 34, lu ambil itu posisinya. Itu sering Dan kamu dari modal 2000 bisa dapat berapa sebulan? itu kan itu lagi bandel-bandelnya itu dalam 2 hari itu 500 ya Bisa kan? ya, 5 juta. Buset. Heeh. Terus tapi saya tahu kan ini harus berhenti kalau misalnya udah benar-benar ini saya berhenti, jangan dulu lagi, ntar dulu lihat lagi, ntar takutnya kepengen lagi gitu. Itu tapi 500 itu sih lumayan tektok-tektokan gitu. Terus nanti kayak 3 hari off baru mulai trading lagi. Oke, itu berarti Indri dari modal 2000 bisa tuh ya, jadi 500 ya. Dalam waktu 2 hari, 3 hari. Mantap. Ini ada yang bilang katanya mau bongkar permainan hitam broker di balik copy trade, bahkan di Bully Traders Indonesia. Saya kasih tahu ya. 1 juta orang tidak menyadari bahwa apabila Anda 1 juta orang mau bully saya, silakan. Gema tidak pernah takut, ya. Sekali lagi saya kasih tahu, 1 juta orang mau bully saya, silakan bully. Tidak ada yang namanya takut. Ada tanggal mainnya saya bongkar. Sindikat hitam copy trade. Bagaimana mereka menciptakan badut-badut itu untuk menipu orang melalui copy trade. Saya akan bongkar. Tunggu tanggal mainnya. Jadi jangan sekali-sekali bilang saya nggak berani. Jutaan orang tidak menyadari bahwa saya tidak ada takutnya. Oke? Nah, gitu. Jangan coba-coba. Oke. CT itu copy trade ya. Oke, jadi kamu dengan $2.000 tadi bisa dapat 500. Nah, sekarang ngomong copy trade. Kenapa sih kalian nggak ambil copy trade aja yang katanya bagus? Copy trade kan banyak tuh. Kenapa lu daripada capek nggak copy trade aja? Ini bukan pendapat saya, silakan. Oke, kalau saya sendiri kan memang udah lama gitu. Saya trading dari 2011, Pak. Dulu juga nggak ngerti apa-apa, terus ngikut ke salah satu broker lokal, diiming-imingin sampai akhirnya 2 bulan tuh hilang kurang lebih 15.000. 2011. Siapa gitu. itu? Ada dana keluarga. Punya lu bukan kan? Punya keluarga malah. Jadi Kena saya copy trade jadi korban. bukan. Jadi pengalaman pertama kali trading. Oke, gitu. oke, terus? Terus akhirnya sempet trauma 3 tahun. 3 tahun pokoknya nggak mau lah kenal trading lagi. Akhirnya 2014 2015 ketemu Astronaci. Di Astronaci ini beda gitu. Bener-bener ngajarin karyawannya, ngajarin orang yang mau belajar. Makanya saya senang jadi pengajar di sini, senang sebagai advisor karena nggak mau ngelihat orang lain tuh kejebak lagi seperti saya dulu gitu. Nah, sekarang kenapa lu nggak mau coba copy trade aja? Copy trade. Nah, copy trade juga dulu pernah waktu saya di perusahaan yang lama, itu ada yang nawarin copy trade. Memang itunya bagus. Kan dia kan kita milih ya, trader mana yang mau di copy. Awal-awalnya bagus, tapi setelah 3 bulan, 6 bulan itu di anjlok gitu. Ya, itu permainannya. Nanti tunggu tanggal mainnya. Kalau Indri, kenapa nggak copy trade aja? Lebih gampang. Yang pertama sih saya bales nge-research orang itu. Yang bagus yang mana gitu? Iya, itu pertama malesnya. Terus yang kedua kan udah belajar di sini. Ya. Jadi nggak perlu ya copy trade ya. Oke, jadi kalian udah tahu ya caranya gimana menghitung money management. Saya nggak bilang bahwa copy trade itu semua jelek, tapi copy trade itu diduga banyak indikasi itu adalah salah satu tools untuk di dunia perbandaran untuk membunuh orang ya. Tapi nanti tunggu tanggal mainnya, nggak usah memprovokasi untuk itu guys.
yang punya aturan sedikit. Nanti kita bongkar semua, kabur semua nanti ya yang copy trade. Oke, sekarang sudah jelas aturannya dari psikologi, taktiknya tadi pakai money magnet ya. Dan secara money management kita hitung semua berapa sih kebutuhan biaya hidup kita. Kalian setuju nggak kalau misalnya trading for living itu juga bisa mencakup sebagian dari biaya hidup kita yang di cover? Setuju nggak? Boleh saya dengar suaranya? Jadi tidak harus semuanya gitu. Katanya copy trade tidak mendidik. Iya. Oke, ini setuju ya. Ini Bro Anang nih dari E-Club juga nih. Jadi kalau misalnya setuju, ya kita sepakat bahwa selama Anda bisa sepakat bahwa sebagian daripada aktivitas trading itu bisa mengcover dan itu masuk di dalam kategori trading for living, sah-sah saja. Tapi yang perlu saya garis bawahi adalah semakin tinggi biaya hidup kamu dan kamu ingin semua itu di-cover dari trading, jutaan orang tidak menyadari sekali lagi bahwa diperlukan lot yang besar untuk mendapatkannya. Betul. Dan banyak orang yang juga tidak menyadari tidak semua orang sanggup menghadapi floating loss dengan lot yang besar. Setuju nggak itu? Setuju. Nah, itu dia. Jadi, hati-hati bicara trading for living. Dan hati-hati untuk semua yang datang ke seminar-seminar yang bawa nama trading for living. Mereka adalah trainer for living. Iya dong? Iya. Mengajar for living, which is itu sah-sah saja. Tetapi tolong jangan membuat misleading ya, bahwa trading for living itu bisa dengan metode saya. Itu bisa. Lalu iklannya, jutaan orang tidak menyadari bahwa mereka ke kantor apabila mereka mau saja. Iya kan? Masuk di lift. Itu adalah misleading. Itu menyesatkan dan membuat orang akhirnya menganggap bahwa saya bisa mendapatkan uang dengan gampang, tidak perlu kerja, buka account saja, lalu tebak-tebakan harga naik atau turun. Anda menyesatkan orang. Dan apabila nanti ada korban jiwa, Anda belum pernah ketemu. Orang datang ke muka saya bawa pisau mau bunuh diri di depan saya karena uangnya habis, uang teman-temannya habis, uang keluarganya habis di forex market, dibandarin sama broker-broker nakal. Anda akan tahu rasanya bagaimana ya. Jadi ingat kata saya baik-baik, jangan menyesatkan publik. Dan Anda yang hari ini mendengar, make sure Anda belajar yang benar dan Anda memiliki filosofi yang benar. Kalau Astronaci Anda bisa anggap sebagai referensi, silakan main ke astronacishop.com. Anda bisa lihat DVD, video-video yang cocok dan sesuai dengan apa yang Anda butuhkan ya. Dan nanti kalau mau trading, broker mana yang bagus? Saya biasanya pakai MRG Premier. Belum tentu Anda cocok, tapi most of the time mereka cocok karena bisa direct ke market dan kecepatan tradingnya luar biasa. Saatnya kita tanya jawab guys, langsung kita lihat. Langsung saja, Danu. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Bantuin. Ya lu kagak dicas. Aduh kaki saya nggak boleh diangkat guys, nanti diomelin saya. Nggak boleh ya, nggak boleh. Pegel kakinya ini tapi. Oke, mari kita lihat dari atas ya. Oke, ngos-ngosan juga. Silakan langsung dipilih pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Epic Clip. Master Gema kan di MRG komisinya agak gede, tapi di sana ada akun untuk $50. Gimana cara meminimalisir kekalahan? Apakah bisa berkembang? Bisa, komisi tuh nggak ada urusan sama kesuksesan trading. Saya bayar komisi selama 10 tahun saya trading, saya malah menang. Waktu saya trading di account yang Freecom, saya kalah. Kenapa? Karena saya asal-asalan gitu ya, karena itu. Oke, lanjut. Apalagi nih? Ini yang awal-awal, ini Syarif Hidayatullah. Investing for living mungkin bisa. Ya bisa, tapi nggak bisa ditarik tiap bulan. Masalahnya trading for living itu kan jelas-jelas kita bicara tentang biaya bulanan yang bisa di-cover kan? Oke. Pak Gema, Pak gimana kalau buat 2 akun atau lebih buat trading for living? Apapun bebas-bebas aja. Yang jelas secara mentalnya bagus. Lu nggak bisa lihat ya? Iya. Danu ada pertanyaan apa yang kamu pilih, Danu? Oke, ini coba saya lagi cari. Nah, ini penting, Bro Rafa. Deposit pakai duit pinjaman gimana tanggapannya? Enggak. Nggak boleh ya? Nggak bisa, nggak boleh. Amat Nggak, sangat nggak tidak boleh. Tidak boleh, itu haram tuh ya. Kenapa? Karena Anda tidak akan punya mental yang baik nanti. Terus Lila Bayer, saya tinggal di USA. Gimana mau invest trading di USA tapi tetap belajar dari Astronaci? Banyak yang seperti itu. Ada yang tradingnya di US Stocks Market. Anda bisa hubungin ke astronaci.com ya. Anda bisa hubungin WA itu untuk subscribe di A-Club membership. Nanti kita bisa bagikan research untuk saham-saham di luar. Oke?
Alright. Ini ada yang nanya nih, Pak Gema lebih ke indikator atau price action, Pak? Astronaci elemennya adalah momentum, pattern, price, time. Bisa juga time, price, pattern, momentum. Jadi itu 4 dimensi. Kita menggunakan time astrologinya, ya. Kemudian patternnya itu kita pakai classic chart pattern, Elliott wave dan seterusnya. Price-nya Fibonacci. Momentumnya itu adalah indikator modern, misalnya MACD atau misalnya stochastic. Itu kita gabungkan di situ. Fungsinya beda-beda. Nanti kalau kalian sudah lihat di video Ultimate akan tahu, ya. Solusinya ini Timotius Prabawa. Oke, ini saran dia bagus sekali. Solusinya kerja dan sambil belajar untuk mempertajam ilmu. Masalahnya banyak orang even belajar pun nggak mau gitu. Nge-YouTube cari dolar dari AdSense itu juga susah. AdSense tuh nggak ada duitnya lagi sekarang. Banyak YouTuber mundur karena banyak artis TV sekarang jadi YouTuber berat, ya. Ada lagi? Pertanyaan apa lagi nih? Konsisten. Oh, ini nih yang penting nih, Dokter Randy. Pak Hadi paket spanya ambil yang mana? Oh my god. Ada yang tanya tadi Pak, konsistennya ke profitnya atau ke lotnya? Konsistennya ke lotnya dulu, karena itu paling penting, ya. Terus Albert Sroka, Master cara meyakinkan modal dari ortu gimana buat trading karena pikiran ortu masih konservatif. Ya nggak usah cari modal dari ortu, cari modal sendiri, kemudian trading. Nanti kalau udah bisa beli mobil, ortu pasti setuju. Ujung-ujungnya begitulah, ya. Kalau ortu ngeliat anaknya sukses dan diedukasi terus, lama-lama ortunya akan mengerti. Oke, mana lagi nih? Ada yang nungguin berburu dolar katanya. Berburu dolar lagi diedit, bro. Tunggu ya, bro, ya. Aduh, pegel. Ayo, apa lagi, Danu? Apakah time action bisa di semua pair? Bisa. Tergantung Anda yang researchnya, ya. Kemarin udah dibicara hampir setuju, tapi malah ada kendala investor lain yang mau kerjasama, malah gak jadi investornya Mas Dragon. Aduh, gua nggak ngerti deh. Ini ada yang bilang spa for living. Robot forex yang bisa profit 1% tiap hari gimana? Bagus-bagus aja kalau memang ada robot yang bisa profit 1% sehari. Silakan coba aja pakai akun kecil, ya. Oke. Butuh biaya berapa untuk bergabung di CET? Saya niat bergabung CET 1 tahun 38.500.000, tahun depan akhir kemungkinan sudah menjadi 85 juta. Jadi itu sudah kayak kuliah sebenarnya harganya. Jangan lihat itu adalah kursus trading. Sertifikasi trading ini bukan kursus trading, ini certified dan untuk mendapatkan gelar ada ujiannya dan seterusnya, oke? Oke, mana nih? Ya, kayaknya nggak ada pertanyaan yang terlalu ini. Iya, masih. Bulan Agustus nanti saya join klub. Oke, Pak Chandra Kirana pastinya dengan senang hati membantu, mensupport, ya. Christian Wijaya, mungkin yang dimaksud sebagian CT begitu karena banyak yang beneran. Bener, Pak Kristianto, ini sahabat saya. Yang saya highlight itu yang justru yang bandit-banditnya. Kalau CT yang bener tuh ya ada masalahnya. Dari ratusan ribu CT, gimana investor awam itu tahu dia tuh pilih yang bandit atau enggak? 80%, mungkin 90% kejebaknya di yang bandit-bandit. Karena yang bandit kuat promosinya kan gitu. Akhirnya ya jutaan orang terjebak di situ kan gitu. Ya. Bukannya jelek saya bilang, saya akan menceritakan sisi jeleknya. Sisi bagusnya nggak usah diceritain. Di dunia ini kan pada dasarnya maunya bagus, tapi kan banyak menyalahgunakan. Kan gitu. Oke. Mana lagi nih, J? Apa lagi nih? Udah dijawab ya yang Epic Clips. Jadi rekomendasi broker yang ditanyain saya tidak merekomendasikan, tidak mengajak, tapi saya cuma menceritakan bahwa saya selama 10 tahun itu saya di MRG Premier, ya. MRG Premier Forex.trade. Ya, mereka sih ganti-ganti juga itunya. Karena kan di Indonesia harus kerjasama dengan Bapepti sebelum Anda bicara tentang broker karena tidak bisa untuk asing gitu ya. Tapi ya saya selama 10 tahun karena itu broker-broker asing biasanya mereka lebih profesional dan orderan kita dilempar ke liquidity provider. Saya bahkan di video non-farm payroll bisa ngeklik langsung waktu non-farm payroll tuh aja ya. Tanpa delay, jebret langsung dapat. Itu kaget. Saya biasanya kalau non-farm payroll itu live trading 700-800 orang dan mereka biasanya udah tahu gitu.
Itu kenapa Mbak Indri kalau ngasih sinyal sering stop loss daripada TP-nya? Tuh gimana ini? Waduh. Anak, ayo lu, gimana Nah, lu itu mampus nanti lu? kita omelin providernya tuh. Jadi begini, kalau yang MRG itu kan nggak hanya kita providernya. Ya ada nggak cuma Astronaci. Iya, karena Astronaci di situ di blended pakai nama lain, tapi kita nggak boleh kasih tahu yang mana. Nah, cuma yang jelas Anda bisa lihat ada beberapa yang memang bukan dari Astro dan mereka juga vendor-vendor itu biasanya kita bisa lihat lah kalau orang lain komplain ya kita laporin juga kan, itu nanti akan di-cut vendornya. Makanya tetap di E-Club Academy aja udah pasti. Betul. Terus ini ada yang nanya nih Pak, keseringan latihan akun demo, di demo bisa profit pas ke real dia takut. Oke. Kalau yang kecanduan akan demo, sebenarnya kalau Anda di demo bisa untung itu bagus. Iya, Ya pas karena lagi memang balik aja bisa taktiknya bagus. Memang mentalnya sekarang harus dibangun. Jadi jangan berpikir kalau di demo untung pindah ke real langsung untung nggak bisa. Mentalnya tuh di reset dari nol. Tapi Anda harus yakin bahwa Anda memiliki skill yang sudah bagus taktiknya kan gitu ya. Misalnya yang mau belajar yang sudah biasanya trading forex berhasil, terus mau coba marketnya Nasdaq ya, Anda sebenarnya mentalnya diulang dari nol lagi. Nanti Om Hadi bisa mengajarkannya. Boleh. Ya kan? Terus Ini ada yang minta itu juga private Mas. Iya, Nasdaq. boleh. nanti bisa hubungin aja ke WA ya. Iya. Aduh, pegel banget nih. Ya. Ini Bro Benny Aswat nih, sahabat saya dari Padang. Gimana tekniknya Larry William untuk trading for living? Oke-oke aja, masalahnya pilotnya, supirnya bagus nggak gitu. Kalau nanti drivernya nggak bisa, susah. Ya. Jail di Sumual, Cap ada fakir signal sukses. Kalau dapatnya dari nyolong, biasanya susah suksesnya, itu aja. Oke, mana lagi nih? Kangen berburu dolar ya, kita udah bikin. Thomas Wijaya nanti bisa chat ya terkait MRG mau buka cabang di Indo. Ya, nanti chat aja. Pastor Gema kalau pakai Fibo cluster di gold apakah akurat? Yes, akurat. Tekniknya nanti nonton di DVD The Art of Fibonacci Trading ya. Ada lagi nggak nih? Ini banyak banget nih pertanyaannya. Iya. Gel di Sumual, Cap kalau cuma fokus gold aja bisa nggak? Bisa. Artinya kalau misalnya goldnya lagi nggak bagus ya jangan ditradingin ya. Libur aja. Pemula trade setengah tahun di stok produk mana yang terbaik? DVD Ultimate itu udah mutlak. Anda harus belajar dari situ. 3 kali nonton, Anda pasti happy nanti ya. Oke guys, kita sudah 1 jam tak terasa. Jadi sekarang silakan bisa add Instagramnya Astronaci, bisa follow juga Instagram saya Captain Guyardi supaya kita bisa ngobrol-ngobrol. Yang mau Telegram, join Telegramnya Astronaci silakan ya. Ada Telegramnya bisa dikasih juga. Yang penting sekarang chat aja ke nomor WA itu untuk ngobrol lebih jauh lagi. Nantinya kita juga ada Facebook group belajar trading. Yeah. Ya. Buat teman-teman yang benar-benar mau belajar trading dari nol bisa kemana In? Ke belajartrading.co.id. Belajartrading.co.id ya. Ya, Itu dia punya benar-benar bisa. video yang step by step gitu. Ya, Pak. ada video step by step. Jadi langsung bisa ke belajartrading.co.id. Dan satu lagi, minggu depan kita sedang mempersiapkan giveaway buat semua subscriber dan hadiahnya tentunya luar biasa. Nanti ada panduannya bagaimana giveaway kita bisa lakukan dan tentunya giveaway ini hadiahnya akan membuat keluarga Anda berbahagia. So, pastikan dukung channel Astronaci untuk selalu menjadi yang pertama, terbaik dan juga memberikan informasi yang paling top deh ya pokoknya. Dukung kita terus guys, kalau bisa mencapai 1 juta subscriber deh ya di tahun ini gitu. Supaya nanti kalau live tuh rame, sekarang ada 800 sampai 1000 orang, mungkin nextnya bisa 5000 orang ya. So, itulah curhat trading kita hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kita bisa terus sharing sama teman-teman. Kalau ada request tentang curhat trader mau temanya apa boleh ya request Iya, ya. iya, boleh, Bisa boleh. langsung aja ke belajartrading.co.id atau ke astronaci.com. Request saja apa yang mau kita bahas. Oke? Sukses selalu. Mulai hari ini katakan pada diri Anda sendiri. Sekarang 1 2 3. Saya pasti sukses trading. Ulangin 1 2 3. Saya pasti sukses trading. Bersama Astronaci kita selalu profit. Astronaci make you rich with astrology trading. Bye.